Bab 2. Sistem bilangan. Bilangan nyata positif maupun negatif. Bilangan khayal adalah bilangan yang berupa akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Perbedaan antara kedua jenis bilangan ini ialah bahwa bilangan nyata mengandung salah satu sifat secara tegas, yaitu positif dan negatif, dan tidak kedua-duanya. Sedangkan bilangan khayal tidak jelas sifatnya, apakah positif ataukah negatif. Bilangan khayal yang mengandung kedua sifat positif dan negatif sekaligus disebut bilangan kompleks. Hubungan perbandingan antara bilangan. Sekarang marilah kita bahas bagaimana bilangan nyata berhubungan satu sama lain secara relatif. Dalam hal ini, kita akan bekerja dengan 4 macam tanda ketidaksamaan yang secara pintas sebenarnya sudah kita temukan dari bab 1. Tanda-tanda ketidaksamaan yang dimaksud sebagai berikut. Tanda V cuman menghadap ke kanan ya, yang seperti di gambar teman-teman. Itu tandanya lebih kecil dari. Nah, kalau tanda V ya, yang ini V ini menghadapnya berbeda dengan yang pertama, dan itu melambangkan lebih besar dari. Nah, kalau untuk tanda yang ketiga, lambangnya V juga, cuman menghadap ke kanan. Perbedaannya itu sama yang pertama. Kalau yang ketiga ini adalah dia ada garis bawahnya seperti di gambar-gambar teman-teman. Nah, ini tuh melambangkan lebih kecil dari atau sama dengan. Begitupun sebaliknya seperti yang gambar nomor 3. Nah, kalau ini menghadapnya berlawanan dari yang nomor 3. Kalau ini melambangkan lebih dari besar atau sama dengan. Operasi bilangan. Bilangan nyata memenuhi kaidah-kaidah tertentu apabila mereka dioperasikan. Operasi penjumlahan dan perkalian bilangan nyata memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut. Kaidah kumulatif. Dalam menjumlahkan dua bilangan A dan B, perubahan urutan antara keduanya tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Seperti 4 ditambah 6 sama dengan 4. 6 ditambah 4. Maksudnya gitu teman-teman. Kalau untuk kaidah asosiatif, dalam menjumlahkan 3 bilangan A, B, dan C, atau lebih, perubahan cara mengelompokkan bilangan-bilangan tersebut tidak akan mengubah hasil penjumlahan. Seperti 4 tambah 6 atau maaf teman-teman, seperti gini nih, kurung buka 4 tambah 6 kurung tutup tambah 5 sama dengan 4 ditambah kurung buka 6 tambah 5. Kaidah distributif. Dalam pengalian bilangan A terhadap jumlah B ditambah C, hasil kalinya adalah sama dengan jumlah hasil kali AB dan hasil kali AC. Seperti 4 kurung buka 6 ditambah 5 kurung tutup sama dengan 4 dikali 6, 4 dikali 5. Operasi tanda. Dalam pengoperasian bilangan kita baru membahas bilangan-bilangan dengan satu macam tanda, yakni positif. Sekarang marilah kita bahas bagaimana pengoperasian bilangan-bilangan tersebut berkenan dengan tanda-tanda melekat padanya. Yang pertama, operasi penjumlahan. Jumlah dari dua bilangan positif A dan positif B adalah sebuah bilangan positif C yang nilainya lebih besar. Contoh seperti di sini teman-teman. Positif A positif 4 ditambah positif 6 sama dengan 10. Jadi itu seperti kayak penambahan biasa ya teman-teman.
tidak ada perubahan seperti kayak tambah-tambahan biasa. Untuk pengoperasi pengurangan dia itu sama teman-teman, kayak 9 dikurang 6, walaupun angkanya positif sama positif, tapi tetap karena ini positif bertemu positif, kalau hasilnya itu tetap dikurangin seperti biasa, yaitu 3. Operasi perkalian dan pembagian. Hasil kali antara dua bilangan positif A dan B serta antara negatif A dan B adalah sebuah positif C. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita lihat, 4 plus 4 dikali plus 6 sama dengan 24. Min 4 dikali min 6 sama dengan plus 24. Kenapa dia menjadi positif teman-teman? Dia menjadi positif karena seperti ini. Serta antara bilangan negatif min A dan min B adalah sebuah bilangan positif, makanya angkanya tetap ya teman-teman. Untuk pembagian, plus 8 dibagi plus 4 sama dengan 2. Kalau yang ini teman-teman, sepertinya saya salah nulis teman-teman. Ini seharusnya dia min, cuman jadi titik 2. Mohon pengertiannya teman-teman. Ini seharusnya tuh min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Operasi bilangan pecahan. Bilangan pecahan ialah bilangan rasional, tidak bulat atau tidak utuh. Berdasarkan cara penulisannya, bilangan pecahan bisa dibedakan atas pecahan biasa dan pecahan desimal. Pecahan biasa selalu menunjukkan bentuk pembagian antara dua bilangan. Sebagai contoh, pecahan 3/4 menunjukkan bentuk pembagian 3 dibagi 4. Begitupun pecahan 2/5 menunjukkan pembagian 2 dibagi 5. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Dua buah pecahan atau lebih hanya dapat ditambahkan dikurangi apabila mereka memiliki suku-suku pembagian yang sama jenis. Berarti jika suku-suku pembagian belum sama, terlebih dahulu harus disamakan sebelum pecahan-pecahan tersebut ditambahkan atau dikurangi. Dalam menyamakan suku-suku pembagian, diusahakan pecahan-pecahan tadi mempunyai suku pembagian bersama terkecil. Contohnya seperti ini teman-teman. 5/8 ditambah 2/8 sama dengan 7/8. Kenapa per 8? Dia itu tidak ada yang berubah kecuali 5 ditambah 2-nya aja. Untuk pengurangannya, 5/8 dibagi 2/8 sama dengan 3/8. Kalau untuk yang di bawahnya teman-teman, itu 6/8 ditambah 2/4 sama dengan, ini dikecilkan dulu ya teman-teman, 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4. Kalau yang ini, untuk pengurangannya juga sama teman-teman, seperti yang ada di gambar. Operasi perkalian dan pembagian. Perkalian antara pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan suku-suku sejenis. Suku terbagi dikalikan suku terbagi, dan suku pembagi dikalikan suku pembagi. Perkalian yang mengandung bilangan campuran dilakukan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan tak layak sebelum dikalikan. Contohnya seperti ini. Contohnya ini teman-teman. 5
3/4 dikali 6 1/2. Nah kalau ini dia 2/3. Maaf teman-teman, 3/4 dikali 1 3/2 sama dengan 299/8 sama dengan 37 3/8 atau 3/8 ya teman-teman. Untuk pembagiannya juga sama teman-teman, 5/8 dibagi 3/4 sama dengan 5/8 dikali 4/3 sama dengan yang 5 sama 4 nya dikali dulu teman-teman, totalnya 20, dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Karena ini pecahannya terlalu karena pernya terlalu besar teman-teman, maka dua-duanya harus dibagi atau dikecilkan menjadi 5/6.